Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas tentang pola pewarisan Mendel, khususnya tentang bagaimana seharusnya kita memahami ilustrasi perkawinan atau persilangan atau proses penurunan sifat dari tetua yang bersilang atau kawin kepada keturunannya. Kita lihat gambar berikut. Nah, pada slide yang saya tampilkan ini, di situ ada ilustrasi persilangan atau perkawinan dua individu, yang satu ukurannya tinggi, yang satunya lagi ukurannya pendek. Saya yakin ilustrasi persilangan atau perkawinan seperti ini bukan sesuatu yang asing. Kalau kita pernah belajar pelajaran biologi, baik itu di sekolah SMP atau SMA, termasuk juga di perguruan tinggi pada awal-awal masa perkuliahan, itu pasti sudah sering melihat ilustrasi persilangan seperti ini. Nah, pertanyaannya, apa yang ada di benak kita, umumnya kita, ketika melihat ilustrasi tersebut? Saya pernah mengajukan pertanyaan ini kepada beberapa orang mahasiswa. Saya perlihatkan ilustrasinya, lalu saya bertanya, kalau dilihat dari ilustrasi seperti itu, informasi apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang bisa kalian gambarkan atau ceritakan dengan berdasar pada ilustrasi tersebut? Maka ada yang menjawab begini, oh itu persilangan Pak, perkawinan. Jawaban ini benar. Oh itu ada gen Pak, ditandai dengan ada huruf D besar, D besar, D kecil, D kecil. Oke, ini jawaban juga tidak salah. Ini benar. Kemudian, ada lagi yang jawabannya, oh di situ Pak ada gen yang dominan, ada gen yang resesif. Dilihat dari hurufnya, satu huruf besar, satu huruf kecil. Oke, ini benar. Apakah sampai di situ saja? Kebanyakan mereka saat saya ajukan pertanyaan ini, kebanyakan hanya bisa menjawab sampai pada tahap itu. Ya, tapi kalau kemudian saya bertanya lagi, lalu kenapa di barisan paling atas hurufnya itu dua huruf, sedangkan di bawahnya pada bagian gamet itu hanya satu huruf? Di atasnya D besar atau D kecil, D kecil, tapi di barisan bawahnya yang ditampilkan D besar satu huruf dan D kecil satu huruf. Nah, pada saat inilah kebingungan itu tampak. Ya, mereka sulit sekali menjawab. Mereka kebingungan. Iya ya. Ini maksudnya apa sebenarnya? Nah, dari ekspresi atau apa namanya? Jawaban mereka yang menunjukkan bahwa mereka tidak tahu dengan apa yang sedang mereka lihat, itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka belum paham betul tentang ilustrasi tersebut. Ilustrasi persilangan tersebut sebenarnya menjelaskan apa, ya. Jadi mereka hanya melihatnya sebagai kumpulan huruf, kumpulan simbol, belum melihatnya sebagai sebuah proses biologis. Jadi saat melihat ilustrasi persilangan tersebut, yang dilihat hanya, oh di sini ada huruf D besar, dominan, resesif, itu simbol-simbol. Tetapi maknanya apa, mereka belum paham betul. Mereka belum memahami sampai pemahaman bahwa ini adalah sebuah proses biologis pada makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini, itu yang akan kita bahas bersama mengenai saat kita melihat ilustrasi seperti ini, apa yang harus tergambar di pikiran kita, apa yang harus tergambar di otak kita, sehingga kita benar-benar memahami proses biologis ini dengan sebaik-baiknya. Baik, mari kita simak bersama.
Nah, yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah persilangan monohibrida, ya. Ini sebagai contoh. Jadi, ada dua individu, satu ukurannya tinggi, yang satunya lagi ukurannya pendek. Umumnya kita lihat pada slide itu disimbolkan dengan satu memiliki gen D besar, dan satunya lagi memiliki gen D kecil. Ini sudah sangat umum dalam contoh-contoh persilangan atau pola pewarisan yang dijelaskan oleh Gregor Mendel. Nah, lalu saat melihat simbol ini, apa yang harusnya kita pahami? Ini menjelaskan apa dua huruf ini, baik itu D besar maupun D kecil. Sebenarnya, yang sedang ditampilkan itu adalah kondisi sel atau kromosomnya. Ini menunjukkan bahwa kalau dia memiliki dua huruf seperti itu, entah itu D besar atau D kecil, atau huruf apapun itu, ini menunjukkan bahwa simbol itu sedang menjelaskan bahwa itu adalah kondisi sel atau kondisi kromosom di mana itu terjadi atau di mana itu merupakan kondisi sebelum terjadi proses pembelahan sel, ya, atau proses meiosis. Kenapa meiosis? Karena ini adalah terkait dengan proses persilangan, ya, atau perkawinan. Karena pasti kalau yang namanya perkawinan atau persilangan hubungannya dengan sel kelamin, ya. Dan proses pembelahan pada sel kelamin ini disebut dengan meiosis, ya. Nah, sebelum terjadi proses persilangan atau sebelum terjadi proses pembelahan, kondisi kromosom dalam sel itu adalah diploid, ya. Kalau kalian lihat di situ gambarnya, kromosomnya seperti huruf X, ini adalah kromosom diploid. Nah, begitu juga dengan individu yang ukurannya pendek. Karena dia dua huruf, berarti kromosomnya juga masih diploid. Nah, huruf D besar ataupun D kecil itu adalah simbol dari gennya. Nah, gen itu berada pada kromosom, ya. Jadi gen ini berada dalam kromosom. Nah, sebelum terjadi proses persilangan atau perkawinan, sel kelamin itu akan mengalami proses pembelahan yang disebut dengan proses pembelahan meiosis, ya. Nah, ini kondisi selnya sebelum terjadi proses pembelahan atau dalam tahapan persiapan untuk membelah, ya. Nah, bagaimana proses pembelahan itu terjadi? Nah, ini pasti sudah sering sekali kalian lihat, ya, di mata pelajaran biologi atau mata kuliah biologi di kampus, ya. Jadi tahap awalnya itu adalah profase 1, lalu kemudian masuk ke tahap kedua metafase 1, lalu tahap ketiga anafase 1, dan tahap keempat telofase 1. Proses ini disebut dengan meiosis 1. Nah, kalau dilihat pada tahapan meiosis 1, itu yang membelah adalah selnya. Jadi dari satu sel itu kemudian di akhir tahapan meiosis 1, satu sel itu berubah menjadi dua sel, ya. Nah, kemudian dua sel ini dalam tahapan telofase 1 itu membelah lagi, masing-masing membelah diri lagi, ya. Berawal dari profase 2, kemudian metafase 2, lalu anafase 2, dan yang terakhir adalah telofase 2. Di sini jumlah selnya sudah 4, ya, karena masing-masing sel yang dihasilkan dari meiosis 1 itu membelah diri. Nah, yang membedakan adalah
kromosomnya, ya. Lihat kromosomnya. Di situ kromosomnya kalau pada awal profase 1 kondisi kromosomnya masih diploid, ya. Dan juga pada akhir meiosis 1 atau telofase 1 kromosomnya juga masih diploid. Begitupun pada profase 2 sampai metafase 2. Kondisi kromosomnya masih diploid. Terlihat seperti huruf X, ya. Nah, masuk pada tahap anafase 2 itu kromosomnya sudah haploid, ya. Sudah terpisah dari yang tadi bergabung, dia menjadi haploid. Jadi masing-masing sudah. Nah, hasil dari telofase 2 inilah yang kemudian nantinya akan bertemu atau bergabung dengan sel atau kromosom dari individu lain, ya, yang kawin itu. Nah, jadi dari hasil pembelahan sel secara meiosis tadi dihasilkanlah 2 gamet, ya. Satu gamet D besar yang berasal dari individu yang ukurannya tinggi dan gamet D kecil yang berasal dari individu yang ukurannya pendek. Dua-duanya kondisi kromosomnya adalah haploid, ya. Makanya di situ simbolnya hanya 1 huruf, bukan lagi 2 huruf. Jadi kalau 2 huruf itu berarti kondisi kromosomnya adalah kromosom diploid. Kalau hanya 1 huruf berarti kromosomnya adalah haploid. Nah, 2 kromosom inilah atau 2 gamet inilah yang kemudian bertemu dalam proses perkawinan atau persilangan. Maka dihasilkanlah F1 atau filial 1 atau keturunan pertama yang kromosomnya kembali menjadi diploid. Kenapa diploid? Karena ada 2 kromosom haploid yang menyatu menjadi diploid. Di dalam 2 kromosom itu, salah satu bagiannya itu mengandung gen D besar dan salah satu bagiannya lagi mengandung gen D kecil, ya. Nah, hasilnya adalah tentu saja tinggi. Itu menunjukkan bahwa gen yang dimiliki atau gen ukuran pada individu betina atau tetua betina itu lebih dominan dibandingkan gen atau yang mengekspresikan karakter pendek, ya, pada individu jantan. Jadi kalau ada pertanyaan, nah saya juga pernah bertanya ini, dari mana kita mengetahui suatu karakter itu atau suatu gen itu bersifat dominan dan bersifat resesif? Karena seringkali saat saya menunjukkan simbol D besar, D besar, D kecil, D kecil, ketika saya bertanya seperti ini menunjukkan apa? Mereka langsung menjawab, oh berarti yang D besar itu yang bagus, itu yang diinginkan dan sebagainya. Padahal tidak. D besar ataupun D kecil ini menunjukkan mana yang dominan, mana yang resesif. Bukan menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ini mana yang dominan, mana yang resesif. Dan dominan dan resesif itu baru akan diketahui setelah terjadi proses persilangan atau proses perkawinan. Dilihat dari keturunannya, baru kita bisa menyimpulkan, oh, gen yang dimiliki oleh individu betina itu lebih dominan dibandingkan gen ukuran yang dimiliki oleh individu jantan. Sehingga secara fenotip, ya, kita bisa melihat ukurannya sama dengan individu betina yang ukurannya lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.